Bali. Bali memiliki berbagai tradisi dan budaya yang sangat kental hingga saat ini. Di balik tradisi dan budaya tersebut, terdapat sejarah perjuangan masyarakat Bali dalam mempertahankan kemerdekaannya. Salah satu monumen yang mengabadikan perjuangan tersebut ialah Monumen Bajrasandi yang berlokasi di Renon, Denpasar. Dilansir dari detik.com, monumen ini dibangun pada tahun 1987 setelah desain arsitektur bernama Insinyur Ide Bagus Gedayatnya terpilih dalam kompetisi yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Bali pada tahun 1981. Monumen ini diresmikan pada 14 Juni 2003 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Apakah teman-teman tahu bahwa di balik keunikan dari objek Monumen Bajrasandi ini menyimpan beberapa simbol yang menggambarkan tentang kemerdekaan Indonesia? Seperti halnya 17 gerbang, 8 pilar, serta ketinggian gedung setinggi 45 meter, di mana hal tersebut merepresentasikan mengenai tanggal kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Di dalam Monumen Bajrasandi terdapat museum yang menyimpan 33 diorama yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perjuangan rakyat Bali. Diorama-diorama disusun berdasarkan kronologis yang runtut, dimulai dari masa prasejarah hingga masa kemerdekaan Indonesia. Terdapat beberapa peristiwa penting yang populer bagi rakyat Bali. Salah satunya ialah diorama ke-20 yang menceritakan tentang Puputan Badung 1906. Diceritakan bahwa Raja Badung bersama keluarga dan rakyatnya berpakaian serba putih, bertekad untuk melawan Belanda sampai mati. Tekad inilah yang disebut dengan Puputan. Selain itu, pada diorama ke-25 adalah persebaran berita proklamasi 1945. Dikatakan bahwa Mr. Puja menyerahkan surat mandat kepada Menseibu atau penguasa Jepang. Pada saat itu juga dilakukan pengibaran bendera merah putih. Dan peristiwa yang tidak kalah populer yaitu pertempuran Tanah Aron tahun 1946 pada diorama ke-31. Diceritakan bahwa di Tanah Aron yang terletak di lereng Gunung Agung terjadi pertempuran hebat antara pasukan Ngurah Rai melawan pasukan Nica. Dalam pertempuran itu banyak serdadu Nica yang gugur, sedangkan di pihak Ngurah Rai semuanya selamat. Seperti yang telah dijabarkan, diorama-diorama pada Monumen Bajrasandi tidak hanya mengidentifikasikan peristiwa di dalamnya, namun juga mendeskripsikan alur cerita tersebut. Hal inilah yang membuat pengunjung tertarik mendatangi Monumen Bajrasandi di Renon, Denpasar. Sayangnya jumlah pengunjung Monumen Bajrasandi menurun secara signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data statistik yang diunggah oleh Tribun.com, kunjungan ke Monumen Bajrasandi pada tahun 2018 mencapai 210.586 orang dalam setahun. Namun sayangnya jumlah pengunjung pada tahun 2019 turun, yaitu sejumlah 202.016 orang dalam setahun. Pada tahun 2020 hingga 2022, monumen ini sepi pengunjung akibat pandemi COVID-19. Dilanjutkan oleh data dari detik.com. Pada tahun 2023, pengunjung monumen ini mencapai 129.526 orang. Dan pada tahun 2024, Kepala UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Imade Artanayase, menargetkan total kunjungan sejumlah 75.000 orang hingga bulan Juni. Namun, baru 37.500 orang yang mendatangi monumen tersebut. Tentunya jumlah ini sangat jauh dari yang ditargetkan sebelumnya. Berikut merupakan informasi kunjungan tahun 2024 dari pegawai Monumen Bajrasandi. Minggu ini rata-rata sih pengunjungnya kebanyakan dari study tour dari sekolah dari Jawa. Setelah itu baru tamu dari Eropa, kalau nggak itu India. Kalau dari Cina sih belum ada, biasanya Cina yang mendominasi. Pengunjungnya sampai 2.000 per minggu. Dapat disimpulkan bahwa monumen ini tidak hanya menarik perhatian warga lokal, namun wisatawan mancanegara juga tertarik untuk berkunjung ke Monumen Bajrasandi. Hal ini membuktikan bahwa Monumen Bajrasandi merupakan contoh nyata jika sejarah dapat diabadikan dalam diorama menarik dan seni artistik. Jadi, apakah Anda tertarik mengunjungi monumen ini?